Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangatnya belum ada. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Hari Minggu tetap semangat, tetap produktif dan pastinya akan sangat berfaedah sekali ya pagi ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini memang benar bisa dibilang satu pagi yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Hotel Cantik dalam keadaan sehat semuanya mudah-mudahan. Dan pagi yang sangat luar biasa, sangat berfaedah pastinya. Alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat semua dan dalam suasana yang sangat hangat. Pagi ini kita dalam acara seminar awam memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo yang ke-44 tahun. Dan tema seminar kita pagi ini adalah kanker serviks dan penyakit kandungan lainnya. Boleh aplausnya ibu-ibu. Perkenankan saya Niken sebagai pembawa acara yang akan memandu sampai acara usai nanti dalam kegiatan ini dan benar-benar kesempatan yang luar biasa saya bisa terlibat dalam rangkaian ulang tahun Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo Semarang yang ke-44. Tentunya dipilih kegiatan ini satu lagi, sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa? Karena Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo ini memang ingin memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Nah, jadi nanti setelah dari sini tidak katanya gitu ya tentang beberapa penyakit yang nanti akan kita seminarkan di sini, semuanya dari pakarnya dan semuanya pasti udah jelas nantinya. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir, boleh saya sebutkan dari Labkes dan PAK Jateng, boleh tepuk tangannya. Dari Laboratorium Cito, kemudian juga dari Prodia, serta dari beberapa rumah sakit yang mudah-mudahan sudah hadir untuk pagi ini. Dari? Oh baik, dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Bapak. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kami hormati Ibu Untung Praptoharjo, selaku pendiri Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo. Kemudian Dr. Eka Chandra Herlina, MRep MSc SPOG, selaku owner. Kemudian juga Direktur dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo, juga semua Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, selamat pagi. Sebelum masuk di sesi seminar, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Dr. Eka Chandra Herlina, MRep MSc SPOG. Beliau selaku owner dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua saja yang hadir di sini, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Hakam, kepada semua tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa memang kita berusaha tiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Ibu Anak dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan pagi ini semoga topiknya juga menarik, kita akan mengundang beberapa pembicara yang kebetulan juga semuanya dokter putri yang ada di Rumah Sakit Ibu Anak Gunung Sawo dengan topik kanker serviks yang tidak pernah membosankan ya, karena sangat bermanfaat bagi kita dan beberapa penyakit-penyakit lain yang juga selalu menjadi masalah ibu-ibu yang selalu kita hadapi juga di praktek sehari-hari, selalu menanyakan masalah kista, selalu menanyakan masalah miom, dan masalah-masalah kewanitaan lain termasuk perdarahan yang tidak normal. Jadi kita pagi ini terima kasih untuk keempat pembicara yang bersedia untuk menyampaikan materi pagi ini. Juga tak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang berusaha keras agar acara ini bisa berlangsung dengan baik. Juga khususnya mungkin akan kita perkenalkan wajah baru di sini, Dr. Hindratni Dewanti. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Gunung Sawo. Dan satu lagi Dr. Yuswanti, monggo berdiri, sebagai Dewan Pengawas yang sehari-hari membantu kita di Rumah Sakit Ibu Anak Gunung Sawo.
Kemudian juga pada hari ini memang khusus selain kita memperingati Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Anak Gunung Sawo, juga kebetulan ayah dan ibu, jadi Profesor Untung Praptoharjo dan ibu Siti Isbandiah ini juga berulang tahun pada bulan Oktober. Kalau ayah saya biasa ulang tahun pada akhir bulan, jadi sama dengan hari lahir Rumah Sakit Ibu Anak Gunung Sawo. Kalau ibu pada awal bulan Oktober tanggal 6. Ya, jadi mohon doa restunya, semoga ibu yang berulang tahun ke-85 diberi panjang usia, kesehatan, dan selalu menyertai kita selama-lamanya ya, sampai sampai akhir zaman, supaya sehat selalu dan selalu bersama dengan kita ya. Kemudian juga tak lupa terima kasih kepada para sponsor yang membantu mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Satu hal lagi mungkin yang akan kita sampaikan di sini, bahwa dengan berjalannya waktu Rumah Sakit Ibu Anak Gunung Sawo makin menambah pelayanan yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, dan saat ini kita sedang mengupayakan untuk membuka klinik bayi tabung ya. Mungkin moga-moga bisa terlaksana awal bulan depan. Saat ini kami sedang dalam proses persiapan baik tempat, alat maupun tenaganya ya. Jadi mohon dukungan dari siapa saja yang hadir di sini. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Selamat berseminar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sambutannya. Dokter Lilin ya kerapnya ya. Saya ikut panggilnya dokter Lilin aja deh. Terima kasih dokter sambutannya. Ini berarti memang ulang tahun rumah sakit sekaligus keluarga besar. Kebetulan banyak yang ulang tahun di bulan Oktober. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sukses juga untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo. Baik, kita akan segera masuk di sesi seminar. Yang pertama nanti adalah dengan materi gangguan menstruasi dan juga lifestyle dan infertility, yang akan dipandu moderator kita pagi ini, Dr. Anggi Clarissa. Silakan dokter, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan para peserta seminar RSIA Gunung Sawo ya. Dalam hari ini kita akan mengangkat tema kanker serviks dan penyakit kandungan lainnya. Untuk sesi pertama akan ada dua pembicara, yaitu Dr. Ratna Sari Dwi Cahyanti SPOG K MSI Med. Monggo silakan naik ke atas panggung dokter. Dan yang kedua Dr. Cynthia Sukoco Hartono SPOG K Fair. Monggo dokter boleh naik ke atas. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Ratna Sari. CV-nya saya bacakan dulu ya. Slideshow. Nama Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, MSI Med SPOG, riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lalu S2 Biomedik FK Undip, PPDS 1 Obstetri Ginekologi FK Undip, lalu PPDS 2-nya Obstetri Ginekologi FK UGM, Fellowship Obstetrik Ginekologi Vigo University of Gemelli. Oke. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya turun ke bawah, kelihatan atau enggak ya? Saya takut di atas berdiri karena mengalami obesitas. Ya, oke. Kali ini saya akan membahas mengenai materi gangguan menstruasi. Kira-kira ibu yang hadir di sini sudah pernah mengalami gangguan menstruasi enggak? Pernah. Yang udah pernah tolong unjuk jarinya. Hampir semuanya ya. Oke. Nah, menstruasi yang normal itu kayak apa ya? Nah, kita itu pada tubuh wanita itu dianugerahi sama yang namanya ini ya, rahim ya. Kemudian yang kedua adalah 2 indung telur gitu. Dan pada wanita itu dari indung telur itu yang nanti akhirnya memproses 2 hormon gitu. Yang 2 hormon itu kalau ada loncatan gangguan salah satunya, di situ dia akan menyebabkan gangguan menstruasi. Pada fase menstruasi ini, dia akan merangsang yang namanya pembentukan telur gitu. Jadi kan biasanya program-program hamil itu biasanya
dikasih obat penyubur pada waktu menstruasi, soalnya dia mau meraih telur yang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian pada fase pembentukan telur itu, nanti akhirnya telur itu akan mengalami ovulasi, pecahnya gitu kan. Sering kalau kita pengen hamil, mesti tanya kapan saya ovulasi gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak pengen hamil, juga pengen tahu ovulasinya, biasanya adalah mencegah supaya tidak untuk berhubungan ya. Nanti kalau sudah keluar telur, nanti di sini itu akan namanya fase luteal. Fase luteal itu adalah untuk penyiapan terjadinya kehamilan. Jadi kandungan itu selama telur ini terjadi pembentukan, ya, nanti akan ada yang membesar. Di sini nanti akan ada penebalan dari rahim. Kalau dia seandainya tidak terjadi pembuahan, kebetulan kan pembuahan terjadi di sini ya, di saluran telur, nanti sperma sama telur ke sini, nanti kemudian hasil pembuahan berjalan, dia menempel di dalam rahim. Nah, kalau dia tidak terjadi pembuahan, nanti yang di dalam rahim ini akhirnya dia luruh. Nah, itu akhirnya terjadinya fase menstruasi ya. Nah, sekarang kita melihat menstruasi yang normal itu bagaimana? Nah, menstruasi yang normal itu siklusnya 24 sampai 38 hari. Ada yang bilang 21 sampai 35 hari, tergantung kita ngambil textbooknya yang ada di mana ya. Jadi kalau ibu-ibu bilang, "Dok, saya menstruasinya kok maju 1 minggu ya," itu masih kita kategorikan normal ya, atau mundur 1 minggu itu masih normal ya. Kemudian jarak antara siklus reguler itu bervariasi ya. Nah, kemudian durasi perdarahannya bagaimana? Kita biasanya mengukur dengan berapa jumlahnya pembalut yang digunakan gitu ya. Pembalut itu macam-macam, ada yang bersayap, ada yang tapi nggak bisa terbang ya pembalutnya ya. Nah, kemudian pembalutnya itu jumlahnya berapa? Biasanya kalau dia masih 3 pembalut dalam sehari itu masih dikatakan wajar, normal ya, 3 sampai 4. Tapi kalau udah 5 lebih gitu sudah dia tidak wajar. Kemudian volume perdarahannya ini 5 sampai 80 cc. Nah, ini gambar pembalut nih, darah yang sedikit, darah yang agak banyak ya. Darah yang ini yang dikatakan normal, ini jumlah pembalut yang penuh, kopoh-kopoh gitu ya namanya ya, sering gampang bahasanya ya. Nah, gangguan menstruasi itu banyak, bisa dari frekuensinya, dia memang sering ya, kemudian regularitasnya teratur atau tidak, kemudian yang lainnya ini durasi perdarahannya, panjang atau pendek ya, terus kemudian jumlah perdarahannya. Nah, lain lagi nih, ini ada yang namanya amenore atau tidak mens, terutama sekarang ini menyerang yang amenore tidak mens itu yang gemuk-gemuk gitu. Nanti akan dibahas oleh Dr. Cynthia. Makanya pada kemarin saya itu ada pasien remaja, sekarang banyak remaja yang obesitas tuh datang dengan keluhan menstruasinya pada tidak teratur. Ibunya membawa ke tempat kami. Kebetulan ini pasien Chinese ya. Nah, terus kita ajari untuk gaya hidup sehat. Terus akhirnya suatu saat ibunya datang lagi, "Dok, sekarang siklus menstruasi anak saya sudah teratur ya." Kita bersyukur ya, wah sudah teratur. Gimana Bu? Itu saya bawa ke Cina. Wah, saya mikirnya dikasih obat Cina ya, jadi teratur gitu. Ternyata apa? Di Cina dia bisa sekolah naik sepeda. Ya, yang di sini awalnya diminta untuk olahraga, sekolahnya itu tidak ada waktu gitu, disuruh belajar, terus duduk, terus jadi kurang gerak. Dan begitu banyak kegiatan langsung makan. Nah, begitu di Cina, dia banyak gerak dan banyak makan sayur dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya itu jadi bagus, siklus menstruasinya jadi baik. Jadi saya kira yang dapat obat-obat Cina ternyata apa yang kita pesankan untuk gaya hidup sehat itu bisa jalan waktu dia sekolah di Cina ya. Jadi gampang aja simpelnya untuk mengatur siklus menstruasi tersebut. Nah, kemudian yang menjadi problem lainnya di sini adalah nyeri haid. Nyeri haid itu sering mengganggu ya, kadang ada yang sampai pingsan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Belum pernah ya. Terus ada lagi yang sampai minum obat-obatan. Ada yang seharian sampai untuk istirahat seperti itu. Nah, kalau kita yang untuk jumlah perdarahannya itu ringan itu misalnya dia jumlah perdarahannya yang sedikit ya, sedikit itu biasanya kok
nggak ada sehari itu satu pembalut aja nggak ada ya, kadang cuma jumlahnya segini gitu. Kalau yang perdarahan banyak kan gampang ya, bolak balik ganti pembalut lebih dari 4 kali ya. Kemudian yang apa namanya, menstruasinya itu waktunya pendek gitu. Waktunya pendek, misalnya dia hanya menstruasi 2 hari seperti itu. Kalau menstruasinya yang panjang, kok menstruasinya sampai lebih dari 8 atau 10 hari ya. Itu yang namanya itu gangguan menstruasi. Nah, penyebab gangguan menstruasi itu apa? Banyak. Jadi kalau ibu-ibu periksa itu biasanya mintanya hanya di USG ya. Kayak USG itu senjata tajam untuk bisa mengetahui segala diagnosis ya. Apalagi kalau pasien nanya, "Dok, ini saya terjadi gangguan mens ini, konsul lewat WA. Gimana, Dok? Sebenarnya batin saya itu gini, lama-lama pemeriksaan itu pakai WiFi dan Bluetooth ya." Menerawang aja bisa mengetahui. Jadi itu tidak bisa ya. Jadi kita harus tahu kondisi organ-organnya ya. Jadi gangguan menstruasi kita pertama kali itu memikirkan ada gangguan anatomi atau enggak. Ya, misalnya ada suatu tumor seperti itu. Karena itu merupakan suatu gejala awal ya. Jadi yang ibu-ibu gelisah biasanya kalau disuruh posisi yang menantang tuh ya pemeriksaan itu ya, ada challenge gitu pasti pada takut ya. Mesti ada yang komentar, "Dok, ini benar ya mau dimasuki cocor bebek ya?" Saya sebenarnya mau komentar, "Bu, di sini hanya ada 2 cocor, apa cocor bebek sama cocor buaya?" Cocor mana? Ya, kan nggak mau dipasang cocor bebek, ya udah adanya nih cocor buaya gitu ya. Tapi ya pasti butuh suatu kondisi rileks ya, karena dengan adanya Google tuh kan jadi tahu kan, nanti datang ke dokter kandungan saya akan dipasang cocor bebek, mesti komentar bawah-bawahnya tuh cocor bebek itu menakutkan dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus tahu ya untuk pemeriksaan itu, karena nanti kita akan tahu di vagina ini misalnya ada polip kah gitu, atau ada infeksi gitu. Sekarang problem infeksi mulut rahim itu banyak ya. Terus kemudian yang kedua adalah di kandungannya. Misalnya sekarang ini pada tren yang nanya miom gitu. Nah, miom itu juga gejalanya adalah gangguan menstruasi. Yang lainnya lagi itu ada kista ya. Kista biasanya juga kita bilang ada yang kista normal, ada yang kista yang tidak normal. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh pembicara lainnya lebih lanjut. Nah, ini yang sekarang ini banyak trennya ini ya, sindroma ovarium polikistik. Jadi yang kalau di USG itu jelas gambarannya indung telurnya itu kayak gambaran roda pedati ya. Nah, itu juga sekarang ini yang penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu adalah mager. Mager apa? Malas gerak ya. Itu penyebabnya mager gitu. Saya ingat sekali pada waktu kebetulan saya dapat kesempatan kursus tahun 2004. Yang di sana yang terjadi adalah tubuhnya itu apa yang terjadi problem di Indonesia. Di Indonesia itu termasuk kategori 5 negara terbesar yang paling mager. Itu kalau baca searching di Google itu 5 negara yang paling tertinggi yang mager. Terus kemudian yang kedua kasus obesitasnya itu termasuk 10 besar di dunia gitu ya. Kalau nggak salah malah justru peringkatnya 4 ya setelah Amerika. Nah, waktu itu saya ingat di semua bis-bis kayak nanti buat Bapak Kepala Dinas nih PR-nya. Di bis-bis yang kayak bis kita itu namanya bis apa ya, Bu? Nggak pernah naik bis BRT ya. Di BRT itu di belakang ada tulisan, "Ayo gerak, ayo ini gunakan transportasi umum" gitu-gitu. Jadi salah satu juga tantangannya itu jangan punya mobil banyak-banyak gitu kan. Nah, itu saya lihat 4 tahun kemudian datang ke sana lagi, yang terjadi adalah saya mau cari kaos yang ukurannya saya L, itu nggak ketemu, hanya ukurannya X dan XS. Ya, karena di sana begitu ketatnya, ayo kita pada gerak bersama-sama, karena itu juga akan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Salah satunya nanti yang tadi terjadi kasus pada pasien yang akhirnya bisa sepedaan gitu, begitu sepedaan langsung siklus menstruasinya baik ya. Yang lainnya lagi penyebab gangguan menstruasi seringnya adalah penggunaan hormon, yang lainnya lagi adalah gangguan hormon lainnya. Misalnya gangguan hormon lainnya belum tentu reproduksi ya, misalnya sekarang tiroid. Tiroid itu juga menyebabkan gangguan menstruasi. Terus ibu-ibu yang menderita diabetes mellitus itu juga sering terjadi gangguan menstruasi. Nah,
Bagaimana dampak gangguan menstruasi? Dampak gangguan menstruasi itu tidak hanya pada perempuannya, yang sering galau itu juga bapak-bapaknya. Ya dok, kenapa istri saya menstruasinya nggak berhenti-henti gitu, malah yang komplain bapaknya ya. Nah, ini adalah dampaknya. Yang utama adalah biasanya kalau perdarahan banyak itu ada anemia, kemudian dengan penurunan hormon pada amenorrhea itu sering menyebabkan pengeroposan tulang. Kemudian dampak gangguan menstruasi juga bisa pada kasus infertilitas dan yang jelas dia akan menurunkan kualitas hidup. Nah, untuk pengelolaannya gimana? Sebenarnya pengelolaan itu tergantung penyebabnya gitu. Jadi biasanya dari pemeriksaan itu begitu kita tahu penyebabnya apa, itu langsung kita bisa menentukan tindakan yang dilakukan. Misalnya belum tentu itu tindakannya operasi, misalnya hanya gangguan hormon ya kita kasih obat hormon ya. Atau ternyata itu modifikasi pola hidup ya. Yang jelas juga perlu yang namanya suplemen zat besi ya. Wanita itu kuat, yang suruh minum besi itu tidak hanya perempuan ya. Laki-laki nggak pernah suruh minum besi. Oke. Demikian, terima kasih, nanti kita bisa diskusikan lebih selanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Ratnasari. Sesi pertama, materi kedua diberikan oleh Dr. Cynthia. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Dr. Cynthia Sukoco Hartono, SPOGK FER. Riwayat pendidikan tahun 2000 lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Lalu tahun 2006 lulus program pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi FK Undip Semarang. Tahun 2013 ada short course IVF di Monash University Melbourne. Terus tahun 2014 ada program pendidikan dokter spesialis 2 fertilitas endokrinologi reproduksi FK Undip Semarang. Dan tahun 2015 itu lulus dari pendidikan bedah laparoskopi Rumah Sakit Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Untuk riwayat pekerjaan 2006 sampai 2007 di Rumah Sakit Hasanuddin Kutacane Aceh Tenggara, 2007 sampai 2010 di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, 2010 sampai sekarang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu Semarang. Baik, langsung saja untuk materi saya berikan ke Dr. Cynthia. Ya, terima kasih Dr. Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Saya juga seperti Dr. Ratna aja di bawah ini, soalnya juga lebih bisa berinteraksi mungkin. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Dr. Ratna, yang mau saya sampaikan lifestyle infertility hubungannya sama siklus haid, terlambat haid. Jadi saya mungkin selesai aja ya, karena sudah dijelaskan. Ya, jadi ini saya lebih menyoroti yang tadi disebut dengan PCOS. Apa itu PCOS? Lifestyle and Infertility. Hubungannya dengan, jadi pola hidup hubungannya dengan kesuburan. Nah, PCOS ini kadang ada pasien datang nyebutnya PCOS dok, PCOS. Saya tuh sering, mens saya kok sering terlambat ya. Jadi kalau ada memang betul kasusnya pada dewasa muda saat ini atau mungkin masih baru menstruasi awal-awal setahun 2 tahun pertama itu memang kendala menstruasi mundur itu katakanlah kasusnya bisa 70-80% kalau ada di Indonesia ini saat ini, karena memang dibilang di Indonesia memang gizinya gizi cukup, tadi yang disebut dengan mager itu termasuk kita juga ya kayaknya, berat badan rasanya pengen turun kok nggak turun-turun ya. Turun 2 kilo naiknya 3, ini turun lagi 2 naiknya 4 gitu kan. Nah ini sering menjadi kendala di masalah kesuburan, fertilitas. Jadi kalau ada yang datang, dok saya mensnya mundur, itu enggak saya periksa, saya bilang bu kalau menstruasinya mundur 80-90% saya USG saya enggak dapat apa-apa. Karena memang pasien rata-rata maunya itu di USG perut. Dok, perut aja dok, nggak mau saya kalau masuk lewat bawah. Ya tadi yang disampaikan, cocor bebek, suruh posisi yang menantang tadi. Mikirnya nanti USG transvaginal, nanti aja dok. Saya dilihat perut aja dulu ya. Kadang ya sudah kalau kita karena permintaan pasien ya sudah dituruti aja. Padahal kalau lewat USG perut kasus yang PCOS tadi telurnya kecil-kecil disampaikan Dr. Ratna itu nggak dapat apa-apa. Memang kalau tapi bisa diambil kesimpulan kalau dari USG perut nggak dapat apa-apa ya tadi
kemungkinan memang 80-90% karena kasus PCOS. PCOS, polycystic ovary syndrome, itu sebenarnya permasalahannya hanya di hormonal. Jadi hormonal bagaimana? Itu dia sekumpulan gejala dan sekumpulan penyebab yang membuat dia menstruasinya mundur. Awalnya dari lifestyle, yang disebut lifestyle, pola makan sama aktivitas fisik. Pola makan itu kalau di kita, memang budaya kita pola makan kan nasi. Kalau nggak makan nasi katanya nggak makan. Nasi semakin pulen, sekarang kan banyak tuh cara bikin selepan beras itu, yang dibikin pulen, yang dibikin gurih, dibikin harum lah apa. Nah itu semakin pulen nasi, semakin terbuang kulit arinya, itu glycemic indeksnya dia semakin tinggi. Nah sehingga glycemic index semakin tinggi, sebenarnya PR-nya kita adalah untuk membuang kalori itu. Membuang kalorinya harusnya dengan aktivitas fisik. Lah tapi di Indonesia gimana mau aktivitas fisik? Mau beli bakso yang jaraknya 5 meter aja pakai motor kan? Iya, satu rumah motornya bisa 5. Banyak itu. Satu penghuni rumah itu sih ya satu motor, malah ada yang satu mobil kan ya kan. Nah itu sehingga memang aktivitas kita semakin lama semakin jarang di situ. Nah ini gambaran USG yang tadi transvaginal disebutkan Dr. Ratna. Gambaran khasnya itu seperti ini. Saya pernah ada pasien datang dengan berat badan 130 kilo, tidak haid 2 tahun. Minta obat, saya bilang, Bu obatnya ibu pulang, atur pola makan, batasin yang masuk, banyakin yang keluar. Saya nggak dikasih obat dok, nggak ada, obatnya bebek goreng aja, saya bilang gitu. Lah mau saya kasih obat apa? Karena juga nggak nolong. Obatnya selama ini yang kita kasih adalah obat-obatan diabetes. Jadi untuk mengatur pola makan. Ada yang disertai dengan mulai munculnya rambut di tempat yang tidak seharusnya ada. Jadi perempuan tapi ada kumisnya, terus ada tumbuh rambut di daerah misalkan, harusnya rambut kemaluan kan ya cuma di bawah aja, tapi muncul di antara pusar sama kemaluan di situ. Terus di kaki gitu rambutnya hitam tebal, yang mana harusnya kan rambutnya laki-laki kan. Nah itu muncul pada perempuan. Jerawatnya besar-besar, tanda-tanda seperti kelaki-lakian istilahnya begitu, karena memang hormonnya itu tinggi di situ. Nah cuma karena yang kita makan karbohidratnya, jadi kalau pada saat kita makan karbohidrat, konsumsi karbohidrat, insulin kita akan datang untuk bongkar si karbohidrat itu supaya jadi energi. Nah, tapi karena kita makan karbohidratnya semakin banyak, insulinnya produksinya semakin tinggi, akhirnya pada satu titik insulinnya sudah menyerah, kecapean, karena musuh yang datang kok tambah banyak, tidak bisa terselesaikan. Nah, akhirnya kondisinya jadi hiperinsulin. Nah, kondisi hiperinsulin yang berlebihan ini menyebabkan gangguan di keseimbangan hormon kesuburan lah istilahnya gitu. Ada hormon LH-FSH itu yang menyebabkan akhirnya menstruasinya mundur. Sejalan dengan menstruasi mundur itu otomatis masa suburnya, ovulasinya tidak ada. Sehingga untuk pasangan baru menikah gitu kepengen hamil, ya tadi kendalanya ada hamil-hamil. Saya juga heran kenapa ya perempuan itu kalau udah begitu menikah beratnya naik. Banyak pasien saya, dok dulu saya sebelum, saya tanya, kan mensnya mundur, saya baru nikah dok, 2 bulan. Jadi saya baru menikah berapa 2 bulan, sebelum menikah beratnya berapa? 48, sekarang 55. Nah, berarti sekarang pulang olahraga dulu aja. Jadi memang kalau saya amat-amatin mungkin kalau dibikin penelitian menarik itu. Kenapa perempuan pada saat sudah menikah itu beratnya naik. Nanti sejalan dengan mensnya mulai mundur. Jadi bisa dilihat begitu dipakai olahraga, aktivitas fisik, menstruasinya mendekat dengan sendirinya. Karena kalau dengan obat-obatan ya memang hanya sesaat. Biasanya kalau obat sih kalau memang dia ada kendala ya, misalkan perutnya badannya, kadang kan perempuan kalau terlambat mens tuh payudaranya sakit lah, badannya sakit semua, suami dimarahin aja gitu kan, kadang ada nggak yang gitu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi sudah disebutkan ya, siklus haid normal itu batasnya memang sekitar 25 sampai 35 hari. Cuma rata-ratanya yang ovulasi, yang ada masa suburnya itu biasanya sekitar 26 hari sampai 30 hari. Angka tengahnya 28 hari. Jadi kalau seseorang itu menstruasi sebulannya 2 kali, tapi jaraknya di awal bulan dan di akhir bulan, itu normal.
Jadi kalau haidnya awalnya tanggal 1, kemudian haid lagi tanggal 26, atau ya tadi karena 26 sampai 30 berarti kan 26, 27, 28, 29, 30. Itu normal. Cuma kalau pasien datang, saya tanya, haidnya teratur Bu? Datang kan mau program hamil. Haidnya teratur Bu? Teratur Dok. Berapa hari, setiap berapa hari? Sebulan sekali. Nah itu sudah mulai alarm saya sebenarnya. Sebulan sekalinya gimana Bu? Tanggal berapa? Buka kalender kan, kemarin tanggal 2 Dok. Yang ini tanggal 2 juga. Nah, Ibu mulai waspada. Karena yang betul bukan tanggal 2 ke tanggal 2. Tanggal 2 yang munculnya lagi, ya tadi di akhir bulan, tanggal 30, 29, 30, 31. Harusnya situ. Karena semakin menyentuh ke angka 30 hari, atau bahkan mungkin 30 kesekian hari, itu mulai muncul waspada, bisa jadi sudah mulai ada kenaikan berat badan di situ. Jadi kembalikan ke berat badan semula. Biasanya nanti haidnya akan mendekat dengan sendirinya di situ. Jadi terus volume darah haidnya, biasanya umumnya rata-rata kalau darah haid kan sekitar 5 hari, 7 hari bersih. Ya, kadang ada yang memanjang 10 hari, tapi itu sudah mulai waspada. Tapi rata-rata 5 hari, 7 hari. Yang banyaknya itu rata-rata sekitar 1-2 hari itu masih darah merah. Jadi kalau tadi Dokter Ratna ada gambar yang 4 pembalut itu, ya mestinya yang di sisi kanan itu 1 hari, maksimal 2 hari. Terus baru mulai ke yang sisi ke kiri itu sampai sedikit. Nah, pada yang kasus obesitas ini, berat badannya sudah mulai naik, biasanya menstruasinya khasnya dia sedikit. Kalau men saya kok hitam ya Dok, kok kalau keluar nggak langsung banyak. Sedikit-sedikit dulu hitam-hitam, coklat, nggak jadi banyak udah berhenti. Nah itu tadi juga sebagai sudah mulai waspada. Biasanya permasalahannya kembali ke tadi, berat badan, aktivitas fisik, olahraga. Nah, ada yang khas juga di leher itu. Kalau secara penyakit yang lain memang risikonya ke penyakit diabetes, jantung, biasanya di situ. Kalau hamil ya ada risiko kejadian keguguran spontan, keguguran berulang gitu kan. Terus diabetes pada saat kehamilan, kecil bayinya. Itu risiko-risiko terhadap kehamilannya. Nah, untuk ini solusinya tadi change lifestyle, atur pola makan, terutama karbohidrat. Jadi ada sedikit perbedaan dari dulu zaman kita SMP, SMA, mungkin kalau diajarkan piramida pola makan. Piramida paling besar di bawah, kalau masih ada yang ingat, itu apa? Kan karbohidrat, protein, mineral. Paling bawah itu yang besar apa? Karbohidrat, ya. Berikutnya protein. Nah, padahal kalau untuk pola makan yang sehat dalam hari ini untuk change lifestyle untuk PCOS, sebenarnya pola terbesar paling bawah adalah protein. Baru karbohidrat di berikutnya di situ. Jadi pola makannya yang diubah adalah pola makan tinggi protein, rendah karbohidrat. Nah, cuma kembali lagi pola cara masak di Indonesia memang itu sudah terbiasa lidah dari kecil, dari bayi. Itu untuk ngolahnya karbohidrat banyak dengan cara digoreng. Minyak goreng itu paling laris. Kalau di supermarket ada diskon minyak goreng, raknya paling cepat kosong. Nah itu di 2 dapat 3. Ya, jadi padahal protein itu kalau digoreng dia sudah rusak, dia sudah berubah jadi karbohidrat. Jadi akhirnya kita makan 1 piring nasi, sudah karbohidrat. Nasinya pulen pula. Jadi ada istilah namanya glycemic index. Semakin pulen nasi, semakin terbuang kulit arinya, glycemic indexnya semakin tinggi. Nah, pada tadi kalau yang insulin saya sampaikan di atas sebelumnya, begitu dia glycemic index tinggi, insulin semakin tinggi. Insulin semakin tinggi, turunnya insulin semakin dalam. Pada saat turunnya insulin semakin dalam, laparnya semakin terasa karena dia kepingin makan karbohidrat lagi. Itulah mengapa kalau kita makan nasi biasanya cepat lapar. Apalagi kalau ditutup dengan teh manis. Pokoknya minum minuman yang manis. Banyak kan habis selesai makan minumnya manis, ditutup dengan yang manis. Itu semakin cepat lapar karena tadi insulinnya semakin kayak bola bekel kita lempar ke bawah. Semakin tinggi dia turun, semakin tinggi dia membalnya lagi.
maaf, semakin ya tadi semakin tinggi membal gitu kan, nanti dia turunnya juga tajam gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kita tidak bisa lepas dari gula. Nah jadi solusinya supaya mengurangi gula, ya dari awal pola makannya berusaha untuk tidak memasukkan gula. Kalau perlu ubah lidah kita supaya kita tidak terbiasa dengan gula. Jadi mengganti gula dengan gula-gula sintetis supaya rasa itu nempel di lidah juga salah sebenarnya di situ. Karena itu tidak didik lidah kita. Kalau nggak manis nggak bisa, makanya dikasih itu. Akhirnya kita jadi terbiasa dengan makanan-makanan manis. Nah, protein tadi juga cara ngolahnya jadi hanya boleh antara dikukus, direbus, ditim, ikan juga ditim. Rasa memang nggak enak, tapi karena itu kan hanya masalah kebiasaan. Nah kalau kita ikannya kita goreng, percuma juga. Kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat istilahnya ampasnya aja, sisanya cuma sudah jadi karbohidrat. Jadi kalau yang glycemic index rendah itu ubi-ubian, pola masaknya direbus, ubi rebus, telur rebus itu makanan murah, meriah tapi sehat. Jagung rebus, ubah ke situ. Nah, nasinya yang bagaimana? Ya nasi merah. Sekarang banyak itu yang jadi biji-bijian ada ya quinoa lah apa itu pola sebagai pengganti nasi. Terus proteinnya memang kalau seperti itu proteinnya harus banyak. Tapi yang simple adalah misalkan telur rebus, ambil putihnya. Kuningnya boleh silahkan. Tapi lebih utamakan rebus. Kalau putihnya telur rebus itu mau sehari 20 butir aja, mau 40 butir itu enggak apa-apa. Karena apa? Karena semakin tinggi protein yang kita makan, itu badan kita cenderung nanti kan akan membentuk massa otot. Kalau massa ototnya bagus, dipakai tidur aja dia akan bakar kalori, akan buang lemak. Jadi massa otot yang bagus dengan lemak yang lebih sedikit itu akan mempengaruhi pola haid. Biasanya nanti haidnya akan mendekat dengan sendirinya. 2 menit lagi. Itu. Karena massa otot lebih berat daripada massa lemak. Jadi bisa jadi orang dengan beratnya sama 60 kilo, sama-sama 60 kilo, yang satu kelihatan gemuk, yang satu kurus. Karena yang kurus massa ototnya dia lebih bagus daripada yang gemuk dengan massa lemak lebih banyak. Jadi pola makan yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, saya rasa ini glycemic index. Nanti slide dapat ya mungkin ya. Ya, saya download glycemic index ini ada jadi yang glycemic index yang rendah yang seperti apa, yang tinggi itu apa, ada pola makan, low glycemic index food. Ya kalau exercise banyak lah kalau sekarang. Di Semarang aja kan ada komunitas olahraga di lantai 5 pusat perbelanjaan gratis gitu kemarin saya. Diajak sama temen itu di lapangan parkir. Ya, Zumba, Pilates, yoga, monggo lah. Ya, mungkin demikian presentasi dari saya, lebih ke pola makan dan lifestyle. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Cynthia. Baik, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan Oke, baik. Untuk Dr. Cynthia dulu, mungkin ada yang mau bertanya, 3 orang dulu. Monggo, Ibu. Berdiri aja, Ibu. Ya. Siang, Dok. Saya Astuti. Dokter, saya mau bertanya, untuk bagaimana kalau jika haid itu tadi saya bilang haidnya itu cuman sebentar yang tadi dokter bilang, itu cuman yang awal-awal 2 hari itu, setelah itu tuh nanti keluarnya sedikit, terus besok nggak keluar, terus besoknya keluar lagi. Itu gimana ya dok ya? Terus kan gini dok, dulu saya pernah punya polip itu waktu masih hamil. Terus sudah diambil. Sekarang ini saya merasa kok pernah sih nggak tiap kalau saat berhubungan gitu keluar darah gitu. Itu gimana ya dok ya? Apa yang harus saya cek dulu? Terus kalau misalnya kayak tes IVA itu gimana dok maksud saya? Makasih. Ada pertanyaan lagi? Monggo, Ibu yang di belakang. Itu yang menunjuk. Ya, yang menunjuk. Terima kasih, selamat siang. Saya Lucy. Dokter, saya mau tanya tentang kista.
Seberapa besar komplikasi pada kehamilan bagi penderita kehamilan dengan kista? Terima kasih. Baik, sudah 2 penanya, mungkin ada satu lagi. Baik, Ibu yang bajunya coklat depan. Ya. Ya, terima kasih. Saya kenceng kok Pak. Terima kasih saya Bu Nur. Saya memang saya udah nggak mens, tapi saya mendengar juga bahwa tahun 2011 saya menemukan ada di majalah Selaras itu menyatakan pembalut sebabkan kanker. Nah, itu dari Dr. Laila Nuraina yang bertugas di RSCM Jakarta waktu itu. Terus saya sobek sampai sekarang masih saya simpan. Apakah betul pembalut bisa sebabkan kanker? Terus ada lagi pertanyaan mungkin. Terus ada lagi pertanyaan dulu pemerintah kan dari Dinas Kesehatan menurunkan ke Pak RW, Pak RT, Bu RT bahwa warganya disosialisasikan bahwa kita kalau cebok tidak boleh pakai wangi-wangi, jadi nggak boleh pakai sabun, pakai air aja. Herbal pun nggak boleh, bolehnya ya pakai sirih direbus. Nah sekarang beredar pembalut yang herbal, yang semriwing, banyak wanita yang saya tanyain, ya dokter, katanya enak kalau pakai pembalut yang semriwing ya, pentiliner, cekit-cekit gitu loh. Nah apakah itu aman buat wanita gitu loh. Terus ada lagi nih pertanyaan suntik KB. Waktu itu saya masih muda, saya suntik KB, pasang susuk, itu kan memasukkan hormon ke dalam tubuh ya. Apakah itu juga bisa sebabkan kanker serviks dan penyakit kandungan lainnya? Makasih, cukup pertanyaan saya. Semoga bermanfaat. Kalau yang pertama tadi yang masalah haidnya cuma sedikit-sedikit, ya jawabannya di tadi yang saya sampaikan, change lifestyle. Batasin yang asupan yang masuk, perbanyak yang keluar. Selesai. Jawaban selesai. Ya, jadi bisa dilihat dari tadi pola makan sama pola aktivitas. Kemudian ya kalau kita nyebut rempah-rempah ada banyak, nggak ada yang persis kita mau makan rempahnya berapa banyak. Ya, lebih ke jadi kalau misalkan ada multivitamin gitu, kalau kita mau benar-benar multivitamin, yang satu asam folat, nanti yang satu zinc, yang satu apa, bisa satu genggam ini kita telan semua pilnya gitu. Jadi lebih baik ya dari makanan, atur mana protein, mana karbohidrat, mana yang dari mineral, masuk dari sayur, dari jadi kalau gampangannya kita lihat, kalau piring kita itu udah warna-warni, warna hijau ada, merah ada, kuning ada, di situ kan sayur-sayurannya kan, misalkan kuning dari jagung, terus nanti merahnya apa, tomat, misalkan gitu, hijaunya sayur di situ, terus nanti mungkin yang warna agak coklatan sendiri sedikit, nasinya diganti apa, quinoa, misalkan seperti itu yang direbus. Nah, udah itu, jadi di foto cakep, itu biasanya kalori vitamin sudah masuk di situ. jadi kalau yang biasa update gitu, update makanan sekarang. Terus kemudian tadi masalah polip ya, polipnya sudah diambil, tapi kalau sesudah hubungan masih ada berdarah. Ya memang saran saya kontrol, nanti biasanya dokter akan melakukan kalau memang diperlukan IVA, kalau memang ada yang mencurigakan, atau bisa juga kalau yang lain, karena polip beberapa kali juga kalau kasusnya berhubungan sama fertilitas, kadang kita juga menemukan polip yang di dinding endometrium dalam. Atau bisa juga bukan sekedar polip, tetapi miom yang subserosum, jadi istilahnya miom yang di dalam dinding dalam rahim. Kebetulan baru aja kemarin saya dapat pasien itu minded ke Singapura, vaksin aja di Singapura, pasang tindik telinga aja ke Singapura, semua data medical recordnya dia dari Singapura. Kasusnya juga sama, perdarahan haid nggak teratur, nggak ketemu jawabannya apa. Akhirnya di Indonesia saya pun juga awal-awal saya juga antara pede nggak pede, wah apalagi nih udah medical recordnya Singapura semua. Terus saya bilang, Bu, ya karena bingung kan, akhirnya saya histeroskopi. Nah di Gunung Sawo sudah dari Dokter Lilin, Bu Untung diberi mainan histeroskopi. Di histeroskopi ternyata kasusnya ada miom kecil, cuma 1 cm. Cuma itu sudah membuat masalah di liang rahim kita yang diameternya hanya 2 mili. Jadi
kontrol, saran saya memang alat histeroskopi itu sangat membantu di mana kasus yang dari USG kita nggak dapat, istilahnya dokter bingung mau apa lagi, ya salah satunya itu kita bisa lihat juga di dalam ya. Selain itu juga tadi tes IVA juga karena untuk menyingkirkan kasus kanker serviks nanti akan dibahas sama pembicara berikutnya. Oke. Ya, makasih. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Lucy, seberapa bahaya kista pada kehamilan, Dok? Mungkin bisa dijawab. Kista itu efek terhadap kehamilan dia tidak ada kalau ukurannya di bawah 6 cm, sesudah 6 cm memang disarankan diambil saat umur hamil sesudah 12 minggu karena dengan pertimbangan nanti takutnya akan mengganggu pertumbuhan rahim dengan risiko dia akan pecah. Tapi kalau berhubungan langsung dengan kehamilan tidak mengganggu. Jadi hamil dengan kista biasanya kita akan evaluasi dulu sampai seberapa besar ukuran kista. Untuk pertanyaan ketiga ini yang agak banyak, Dok. Ini apakah pembalut dapat menyebabkan kanker serviks, Dok? Betul atau tidak? Lalu ada untuk pembalut yang herbal yang mungkin ada tambahan efeknya ya, itu semriwing. Itu aman atau tidak? Lalu untuk suntik KB dan pemakaian KB hormonal juga apakah berhubungan dengan CA serviks atau enggak, Dok? Ya, jadi kalau pembalut itu sebenarnya kita medis itu menyarankan prinsip kita pakai pembalut atau mau pakai yang seperti pentiliner tipis itu prinsipnya adalah bersih dan tidak ada bau. Kemudian juga frekuensi penggunaannya sekarang itu kan banyak pembalut yang semakin tebel ditambahin jeli sehingga kita pakai kalau perlu sehari nggak ganti gitu kan. Nah, karena tebel kok nggak tembus kok gitu. Nah, yang memicu untuk terjadinya, jadi kanker sampai saat ini yang masih bisa diatasi ada vaksinnya itu kanker serviks dan kalau pada laki-laki penis karena memang basicnya dari infeksi di situ. Nah, sehingga ya untuk pencegahannya hindari penyebab-penyebab yang menyebabkan infeksi lah. Kalau pembalut kita pakai seharian nggak ganti ya nanti dari situ akan menjadi asal muasal munculnya infeksi. Nah, kalau perkara ada yang bilang kalau pembalut bahannya ini daur ulang begini ya memang nanti saya juga pernah ditawarin seperti itu ujung-ujungnya suruh beli pembalutnya dia kan yang ada herbalnya bikin semriwing apa. Nah, sebenarnya tadi kalau berangkat dari medis adalah bersih tidak ada bau sehingga kalau kepentingannya yang ke herbal ada yang semriwingnya itu sebenarnya kita juga medis nggak bisa kasih statement apa-apa di situ. Yang jelas ya kembali tadi jangan cari yang ada efek-efeknya tadi karena kebetulan yang datang ke kami ya mungkin Dr. Ratna juga ngalamin pasien-pasien datang ke kami itu justru ada efek buruknya dari pembalut-pembalut seperti itu yang gatel lah, yang iritasi lah, yang merah, keputihan terus juga malah jadi kalau ada keluhan keputihan terkamuflase karena setelah pakai awalnya dia gatel keputihan tapi karena dipakai yang ada semriwingnya rasa gatelnya kan ketutup sama semriwingnya. Akhirnya sudah sembuh kok dikasih yang semriwing. Oh iya itu bakterinya udah hilang itu. Kalau perlu miumnya sudah keluar lah. Kadang saya pernah dapat gitu dipakai pembalut miumnya sudah keluar lewat mana saya juga gitu. Nah itu akhirnya datang sudah dengan kanker stadiumnya sudah tinggi karena akibat terkamuflase tadi. Jadi ya kembali tadi bersih tidak ada bau dan frekuensi untuk penggantiannya kita ya lihat aja tiap kali kita berkemih ke kamar mandi kan biasanya frekuensinya sekitar 3 jam sekali kita ke kamar mandi ganti baru, prinsipnya di situ. Kalau perlu saat ini kan juga ada yang pakai pembalut cuci ulang sebenarnya sih basicnya seperti kita pakai celana dalam aja, kita ganti celana dalam kita sendiri gitu, cuci bersih gitu, ganti itu juga baik di situ. Atau kita ya pakai pakaian dalam bawa bersih gitu, jadi tiap kali kita ke kamar mandi ganti nggak lembab. Kemudian juga sempatkan ini juga sudah mulai dokter merekomendasikan dalam 24 jam ada waktu untuk tidak menggunakan pakaian dalam ketat sehingga tidak lembab karena cuaca di kita kebetulan memang tropis. Selain kalau kita tinggal di negara 4 musim itu kering, kejadian infeksi di mulut rahim biasanya angkanya lebih rendah. Tapi nanti akan dijelaskan ke lebih detail dari pembicara yang berikutnya. Baik, terima kasih untuk Dr. Cynthia. Untuk sesi tanya jawabnya yang pertama mungkin masih bisa bila ada yang mau tanya boleh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. Saya mau tanya ke Dr. Ratna. Dok, kan sebagai saya pakai IUD kan. Nah,
sebenarnya normalnya haidnya orang pakai alat kontrasepsi seperti IUD, suntik dan lainnya itu seperti apa? Kan katanya kalau pakai IUD itu nanti mensnya banyak atau gimana. Terus nanti kalau suntik ada yang berapa bulan sekali baru mens. Itu sebenarnya normalnya kita memandang itu normalnya itu seperti apa? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Farida. Pertanyaan selanjutnya, monggo Ibu yang pakai kerudung merah. Ya, di pinggir. Terima kasih dokter, perkenalkan saya Vivim dari Semarang. Saya mau menanyakan yang pertama, saya dulu 5 tahun yang lalu mengalami kista endometriosis dan sudah dioperasi, diangkat indung telurnya. Cuman ketika kelelahan, baik itu stres atau kelelahan fisik, itu ada rasa nyeri di sebelah kiri di perut bawah. Itu apakah masih ada efek dengan kistanya yang dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya anak gadis. Kalau tadi mendengarkan dokter bahwa efek dari hormonal itu bisa timbul jerawat, kemudian menstruasinya tidak lancar. Nah, kebetulan anak saya itu mengalami yang demikian, dokter. Kalau melihat dari berat badan, dia bukan berat badan yang berlebih, bahkan cenderung kurus gitu. Ini nanti solusinya bagaimana, dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya yang terakhir mungkin? Yang mana dulu ya? Enggak, Ibu yang depan. Oh, enggak. Oh iya itu. Ya. Sebelah sana belum ya? Ya. Selamat pagi, saya Tarina. Saya mau tanya kalau misalnya menstruasinya itu biasanya lebih dari 10 hari. Lalu nanti waktu maksa subur itu mens kayak keluar darah lagi, itu apakah darah mens atau bukan ya Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja dokter untuk pertanyaan pertama dari Bu Farida. Untuk para pengguna akseptor kontrasepsi, normalnya mensnya seperti apa, dok? Ya, terima kasih ya Bu Farida ya. Ini kalau memang kita pada waktu memberikan KB ya, itu sudah menjelaskan tentang efeknya. Jadi masing-masing KB itu, kalau IUD itu ada dua, dia ada yang mengandung hormon dan ada yang tidak. Tapi yang biasa memang kalau dipakai secara umum itu biasanya yang tidak mengandung hormon. Biasanya kita memang ada beberapa kasus pasien memang yang diberikan yang mengandung hormon. Nah, itu memang harganya beda. Terus kemudian yang kedua adalah pada penggunaan kontrasepsi yang hormon. Jadi masing-masing titiknya yang hormon itu ada beda-beda efek sampingnya. Seperti misalnya KB suntik 3 bulan, dia lebih condong, menstruasinya justru dia tidak mens gitu. Terus kemudian kalau yang KB suntik 1 bulan, biasanya dia akan ada keluhan flek-flek. Flek-fleknya bukan flek wajah ya, flek bawahnya ya menstruasinya. Terus kemudian yang lainnya lagi kita melihat yang pakai IUD. IUD itu pada waktu fase awal itu sering menstruasinya banyak dan itu pasti akan kita sampaikan supaya apa? Ibunya ada persiapan, termasuk salah satunya adalah mencegah terjadinya anemia gitu. Bu, kalau mens banyak ibu harus minum tadi zat besi ya, penambah darah ya. Ya laki-laki nggak pernah minum zat besi, ibu minum zat besi semua ya. Nah, makanya wanita itu kuat-kuat. Terus kemudian yang juga kita sering pada waktu penggunaan hormon, KB, baik yang pada IUD atau itu sering adanya spotting, jadi perdarahan bercak di antara menstruasi. Jadi menstruasinya itu misalnya tadi ya siklus 28 hari, biasanya mens 7 hari, terus kemudian pas hari keberapa, misalnya hari ke-10 kok ngeflek lagi, hari ini ngeflek lagi. Nah, itu memang kalau kita melakukan pemeriksaan akan kita tanyakan, ibu memakai KB atau enggak? Nah, kalau misalnya kita pakai KB seperti IUD, walaupun itu berjangkanya 5 tahun, ya ibu tetap kita sarankan paling nggak kontrol 6 bulan sekali, Bu. Bisa dilihat, memang itu dari efek samping IUD-nya, atau memang ada sesuatu yang di dalamnya itu yang menyebabkan terjadinya gangguan menstruasi. Oke, terus kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Vivin. Beliaunya punya riwayat kista endometriosis, dokter, sudah diambil, tapi saat ini bila lelah itu sering nyeri bagian perut kiri bawah. Oke. Itu berhubungan dengan kistanya atau tidak? Ya, Bu Vivin nih, Bu Vivin yang diambil kistanya aja atau indung telurnya, Bu? Dua-duanya ya?
Dua-duanya ya, indung telur ya. Jadi endometriosis itu, endometrium itu di dalam rahim, tapi dia tumbuh di luar dari endometrium. Nah itu biasanya akan bisa di mana-mana Bu, bisa tumbuhnya, bisa di indung telur, bisa di usus, di paru-paru pun juga bisa, di otak pun juga bisa, gitu. Dan dia sangat terpengaruh karena hormon yang merangsang untuk pertumbuhannya endometrium itu ada justru di otak. Ya, jadi misalnya dia keluar hormonnya itu, jadi akan merangsang terbentuknya endometrium tuh. Kalau ada pasien endometriosis, kita jelaskan. Ini kasusnya itu jinak, tapi itu nakal, mudah kambuh. Jadi kalau saya sarankan, ibu misalnya ada riwayat endometriosis, lebih baik juga dicek gitu, apakah tumbuh lagi atau tidak gitu. Kadang ada yang namanya waktu itu endometriosisnya serbukan dalam gitu ya, nempel-nempel di dinding-dinding perut gitu. Jadi tidak diambil memang karena dia hanya cuma titik gitu kayak serbuk bunga gitu. Nah itu juga sering menyebabkan nyeri perut ya. Oke. Terus kemudian putrinya ya Bu nggih. Putrinya usianya berapa sekarang? 22 tahun ya. Nah sekarang kalau kemarin tuh banyak ibu-ibu orang tua yang galau, terutama anaknya kok saya sudah dapat, anaknya udah men, terus kemudian kok mennya berhenti gitu. Kapan ini, apakah anak saya normal gitu ya, sering menanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau dia masih di bawah usia 17 tahun, menstruasi kacau itu masih kita bilang wajar ya ibu-ibu ya, karena memang otaknya baru membentuk untuk terbentuknya hormonnya yang di dalam otak untuk merangsang untuk organ-organ reproduksinya itu dapat berfungsi dengan baik. Tapi kalau sudah 22 tahun itu harusnya sudah stabil untuk siklus menstruasinya. Nah itu untuk lebih baik dicek lebih lanjut karena salah satunya yang mulai muncul jerawat banyak itu belum tentu adalah misalnya ada permasalahan kulit biasa, memang ada salah satunya permasalahan hormon di dalam tubuhnya. Saya sarankan untuk dicek dulu ya Ibu ya. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari Bu Karina, ini mensnya itu sekitar 10 harian dokter. Lalu setelah mens sempat keluar darah lagi, tapi ada jangka waktunya dari selesai ya, mens. Bu Karina. Oke. Nah, Ibu kalau kita melihat salah satu gangguan mens itu kalau dia menstruasinya bagus, kemudian timbul perdarahan ya, perdarahan bercak yang lainnya itu ya. Nah, kalau saran-sarankan diperiksa dulu Ibu. Nanti Ibu kan akan ketahuan perdarahan bercaknya itu memang ada gangguan hormon atau ada masalah sesuatu. Misalnya tadi ya ada polip gitu. Jadi ada sering pasien itu seperti misalnya kapan tuh saya dapat kasus ancaman keguguran, dikasih penguat seberapa pun akan keluar darah terus karena ibunya setiap diperiksa bawah nggak mau, ternyata dia ada polip, begitu polipnya diambil ya sudah nggak berdarah, berdarahnya hanya pas pengambilan polip saja. Nah itu akan dicek Bu di situnya. Terus kemudian ada infeksi enggak, nanti akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Seperti infeksi mulut rahim itu juga bisa menimbulkan perdarahan. Nah kalau nggak ada itu semua, itu bisa saja itu adalah gangguan menstruasi dari hormon gitu. Yang sering timbulnya perdarahan-perdarahan di antara fase siklus men itu juga sudah menunjukkan bahwa siklus mennya itu tidak berovulasi gitu. Jadi menstruasi itu belum tentu keluar telur gitu. Jadi ada menstruasi yang tidak keluar telur. Nah, tidak keluar telurnya itu adalah yang menyebabkan siklus mennya tidak bagus. Dan ini yang juga akan mengacaukan masa subur ya. Jadi nanti kok saya nggak pernah dapat momongan. Nah itu salah satunya adalah dicek dari siklus mennya itu berovulasi atau tidak ya. Oke. Ya, sudah. Terima kasih untuk Dr. Ratna. Saya tutup materi dan diskusi untuk sesi pertama ini. Terima kasih untuk para penanya dan terima kasih untuk para pembicara. Baik, saya serahkan kembali kepada MC ya. Oke. Masih semangat ya semuanya? Harus masih semangat tuh kalau lihat di depan, waduh door prize-nya luar biasa banyak sekali ini yang bisa menambah semangat juga. Nah tapi nanti ya kita akan bagi-bagi door prize. Sebelumnya yang tadi sudah bertanya, saya bisa dibantu ada Mbak Disti. Yang tadi bertanya berapa orang Dokter Anggi? 6 ya? Bisa maju ke depan untuk bisa mendapatkan merchandise cantik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Prof, Bu Lilin, Bu Direktur, serta teman-teman dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu, serta hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini adalah sangat luar biasa, saya bisa berkesempatan hadir di acara ulang tahunnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu yang ke-44. Dengan juga ada acara menyelenggarakan seminar awam kanker serviks dan penyakit kandungan lainnya. Kalau tadi saya mendengarkan sesi pertama yang disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua, insya Allah nanti di tahun 2020 kita akan sudah dari Dinas Kesehatan yang disasar adalah orang-orang obes ini. Tapi memang betul. Di negara maju, orang itu sudah tidak ngomong diabetes, tidak ngomong hipertensi. Karena apa? Semakin kita itu fokus di situ, makin banyak defisit yang sekarang ini BPJS defisitnya itu luar biasa, hampir 27 T. Tahun depan kalau kita masih fokus di situ, pasti akan tertinggal. Makanya yang kita fokuskan di depan adalah bagaimana kita mengendalikan orang-orang dengan obesitas, orang-orang dengan sindrom metabolik. Besok itu akan kita bagi usia di atas 60 tahun, kemudian usia produktif, ini ibu-ibu yang datang ke sini, sama balita. Karena fokus di dunia kesehatan nanti ke depan adalah kematian ibu dan anak, balita, sama stunting atau gizi buruk. Bagaimana tentang hubungannya dengan tema pada pagi hari ini? Sebagian besar yang terjadi adalah karena obesitas. Makanya nanti untuk usia produktif yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin atau kita buka namanya pusat kebugaran. Nanti masing-masing puskesmas akan ngirim kader atau masyarakatnya ke pusat kebugaran. Nanti akan kita treat. Kalau memang dia ada faktor risiko, oh ternyata dia harus turun berat badan 15 kilo misalnya. Entah itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan harus kembali setiap bulan. Karena apa? Untuk mengurangi satu tadi PCOS, untuk mengurangi diabetes ke depan, untuk mengurangi hipertensi. Ini semuanya kita lakukan supaya apa? Masyarakat Kota Semarang hidupnya sehat, bugar dan produktif. Yang kedua, tahun 2018 usia harapan hidup orang Kota Semarang itu sudah 77,21 tahun. Kalau 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, pasti usia harapan hidup dia semakin tambah tinggi. Seperti Bu Prof ini sudah 85 tahun ya, yang sama. Nanti kita juga sudah harus berpikiran apa yang harus kita lakukan di 5 sampai 10 tahun yang ke depan. Makanya nanti orang-orang lansia juga akan kita kasih seperti social prescribe atau resep sosial yang bentuknya adalah motorik gitu. Walaupun sebetulnya di kampung sudah kayak misalnya pengajian, kemudian ibu-ibu PKK atau yang lainnya, tapi nanti akan kita tambah lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah merangsang supaya tidak cepat terjadi demensia atau pikun. Kemudian yang terakhir, ini juga menarik. Masyarakat sekarang itu kepengennya adalah cepat, kemudian nyaman, dan layanannya itu kalau bisa itu gratis atau tidak bayar. Ya. Sehingga orang sekarang itu dimanjakan. Mau pulang dari rumah sakit atau pulang dari kerja, enggak bisa masak, tinggal tekan GoFood. Tinggal tekan. Kita di Dinas Kesehatan atau di puskesmas, kita punya data yang namanya PISPK, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Ada 12 item yang kita punya. Nanti akan kita gabungkan dengan big datanya, punyanya Gojek sama Grab. Apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah GoFood sama GrabFood. Sehingga dalam 1 tahun ke depan saya sudah bisa bikin kebijakan. Oh, tiba orang tengah akan pesan geprek misalnya. Itu pasti akan ketahuan. Oh, orang Semarang mana?
Timur atau Semarang Utara pesennya senengannya sing asin-asin. Berarti 1 tahun ke depan itu berarti orang-orang hipertensi pasti akan banyak dan semakin meningkat. Ini tren-tren seperti ini dari big data masing-masing startup yang berkeliaran di Kota Semarang ini, nanti akan kita minta datanya dan nanti akan kita kita gabungkan yang kita punya data, habis itu nanti akan kita gunakan untuk kebijakan apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Karena apa? Fokusnya kita di Dinas Kesehatan adalah untuk promosi dan edukasi supaya orang itu tetap sehat, sehat dan sehat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Kita lanjut ya. Sekarang kita minta waktunya untuk Ibu Untung Praptoharjo. Kita akan birthday surprise dulu untuk Ibu Untung. Hari ini silakan Ibu. Selamat ulang tahun Ibu, sehat selalu, tepuk tangannya. Ibu Untung Praptoharjo, beliau adalah pendiri dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu Semarang, yang kebetulan di bulan Oktober ini berulang tahun. Kita doakan semuanya nggih, mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehingga selalu bisa menyertai kita semua. Ambil gambarnya dulu. Iya, didampingi Dr. Hendratni Dewanti selaku Direktur dan juga Dr. Yuswanti dari Dewan Pengawas Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu. Oke, baik. Itu sudah ada kalender. Nah, yo sekarang kita buka. Dicek dulu. Di kalender itu ada sesuatu yang spesial, bisa dilihat ya. Saya dibantu siapa Mbak Disti? Boleh bantu? Langsung dibuka semuanya, siapa tahu? Kita buka kalendernya, kalau sudah langsung kita cek di bulan Oktober. Nah, siapa tahu dapat kulkas 4 pintu? Dapat voucher menginap di Lawang Sewu. Nah, bisa dicek ya. Ayo Ibu, dicek bulan Oktober. Di kalender. Iya, yang sudah dapat bisa maju ke depan. Seru ya, langsung buka, aduh dapat apa ya gitu kan. Tahu ada hadiahnya tadi milih ya waktu dapat goodie bag ya, dibuka dulu ya. Ini memang dari teman-teman panitia luar biasa ini buat kejutannya. Nah, yang sudah dapat bisa maju ke depan. Apa ini hadiahnya kira-kira? Coba kita lihat. Nah, lo Ibu. Geser sini Bu, geser sini Bu. Nah, biar kelihatan semua ini masuk stasiun televisi apa? Bu Yani. Biar masuk TV nih nanti semua. Saya dibantu Mbak Disti ya untuk membagikan vouchernya. Jadi ini yang tadi sudah buka kalender dan mendapatkan voucher. Selamat, bisa dibuka, dicek. Jadi ini dapat voucher untuk ada yang dapat pap smear. Luar biasa, ini sangat-sangat kesempatan yang sangat luar biasa ya. Ada yang dapat salon kewanitaan.
Terus Pak Baby, lihat kamera dulu, perlihatkan hadiahnya. Vouchernya dibuka, diperlihatkan. Wah. Tepuk tangannya. Yang belum dapat, yang belum maju ke depan, it's okay. Di sana tuh masih banyak ya kan. Dokter ambil 4 dok. Ini, siapa ini nanti yang dapat ya? Bisa dibantu, ambil 4 dokter. Langsung dibuka aja. Nomor 8. Sebentar, mau dibaca. Nomor 8. Alvina Wijayanti. Ada ya? Oke, baik, silakan maju ke depan. Yang berikutnya adalah nomor 17. Oh iya, baik. Shirley Putri Lestari. Oh, belum datang. Hangus atau bagaimana itu? Untuk MC-nya biasanya ya. Nomor 12. Anissa Nurlita Ningtyas. Ada, oke, silahkan. Nomor 46. 46, saya bawa aja dulu boleh? Bapak Adi. Nah, ini kali-kali dong bapak-bapak tampil ya. Dari tadi ibu-ibu mulu. Oh, Pak Adinya sudah pulang. Waduh, ini namanya belum rezeki tuh kayak gitu ya dok ya. Sebentar ya mbak, tunggu dulu ya. Kita buka nomor berapakah yang beruntung? 13. 13 Anita Hadi. Adakah? Oke, baik. Silahkan maju ke depan. Sudah 4. Dokter Ratna bisa bantu untuk menyerahkan door prize-nya kepada peserta. Jadi memang kalau acara belum selesai diharapkan nggak pulang dulu ya. Contohnya beberapa ini tadi udah ada yang pamit pulang sehingga nggak dapet deh. Padahal hadiahnya banyak sekali. Selamat, tepuk tangannya. Foto dulu sama Dokter Ratna. Bisa agak geser sedikit dok. Yes, untuk gambar yang lebih bagus. Oke, Bu Yus, dampingin. Baik, terima kasih. Berikutnya kita minta Dokter Lilin untuk ambil 4 dok. Siapa ya kira-kira yang beruntung ya? 4. Ya, terima kasih dok. Taruh dulu. Daftarnya mbak. Nomor 16. Betty Anugrah. Oke, baik. Dokter Lilin, mohon waktunya sebentar untuk menyerahkan hadiah untuk peserta yang beruntung pagi ini. Wah, apa ini yang besar ini isinya ya? Geser untuk ambil gambar dulu, didampingi Dr. Hendratni Dewanti selaku Direktur Rumah Sakit. Foto bersama dulu, cheese. Luar biasa. Tepuk tangannya, selamat. Banyak sekali ya.
Yang berikutnya adalah nomor 21 atas nama Denok Astuti. Ada? Oke. Berikutnya adalah nomor 49 atas nama Inayah Nurhandayani. Ada? Ada. Inayah? Ibu Inayah ada? Oh, ada. Satu lagi nomor 64 atas nama Miti Nur Cahyanti. Ada? Miti Nur Cahyanti? Iya. Dokter Yuswanti, mohon waktunya untuk menyerahkan hadiah kepada 4 peserta yang beruntung. Dokter Yuswanti selaku Dewan Pengawas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu yang hari ini berulang tahun yang ke-44. Luar biasa manfaatnya untuk masyarakat. Mudah-mudahan sukses terus, maju terus Rumah Sakit Gunung Sawu. Tidak bisa bawa diwakili. Oke, baik. Nah, taruh di depannya. Geser lagi. Saya bantu. Kelihatan nggak? Agak, nah, pegang dek. Bagus. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Yang belum dapat jangan berkecil hati, masih banyak.